Halo semua, selamat datang kembali di Tetap Bertumbuh, tempat nongkrongnya para overthinker, introvert, dan siapapun yang suka mikir terlalu jauh tentang hidup. Pernah nggak sih kamu merasa sudah berusaha keras, tapi kok kayaknya jalan di tempat, rasanya capek, tapi hidup nggak banyak berubah? Kalau ada satu rahasia universal menuju pertumbuhan finansial dan pribadi, itu bukan cuma soal seberapa keras kamu kerja, tapi seberapa bijak kamu memilih kapak yang kamu pakai. Abraham Lincoln pernah berkata, "Beri saya 6 jam untuk menebang pohon, dan saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk mengasah kapak." Metafora ini ngingetin kita betapa pentingnya menginvestasikan energi ke sarana yang membawa kita ke tujuan. Dan di dunia nyata, salah satu sarana terpenting bukan cuma uang atau waktu, tapi orang lain. Faktanya, sebuah penelitian dari psikolog sosial Dr. David McClellan dari Harvard University menemukan bahwa orang-orang yang kamu pilih untuk dekat denganmu menentukan sekitar 95% keberhasilan atau kegagalanmu dalam hidup. Hubunganmu adalah mesin yang bisa mempercepat atau justru menghambat perjalananmu. Artinya, kalau kamu ingin bertumbuh dan pelan-pelan mengubah hidup, kamu perlu membangun lingkungan yang mendukung. Hari ini, kita akan bahas 5 jenis orang yang bisa secara dramatis mempercepat perjalananmu menuju kesuksesan versi dirimu sendiri. Yang pertama, mentor. Seorang mentor adalah orang yang sudah pernah ada di posisi kamu. Mereka sudah melangkah di jalan yang sedang kamu mulai, dan sudah lebih dulu jatuh bangun di sana. Kehadiran mereka bisa menghemat waktu dan energi yang gak ternilai harganya. Mereka membantu kamu mengubah kesulitan sehari-hari menjadi kebiasaan sukses yang membangun ketahanan batin. Contoh klasiknya, Richard Branson pernah menyebut Sir Freddie Laker sebagai mentor penting yang membantunya membangun Virgin Atlantic. Lalu, gimana cara nemu mentor? Kamu bisa menemukannya lewat jaringan profesional platform mentorship online, komunitas, event, atau pertemuan industri. Intinya, cari orang yang nilai dan kebijaksanaannya bisa kamu pelajari, lalu dekati dengan cara yang tulus, bukan sekadar mau minta untung. Jenis kedua adalah sasaran atau T-Mark. Ini adalah orang-orang yang ingin kamu pengaruhi, supaya mengatakan iya untuk sesuatu yang bisa memajukan mimpimu. Klien besar, calon investor, atasan, bahkan karyawanmu sendiri. Waktu yang kamu habiskan bersama sasaran ini adalah investasi yang berharga. Saat kamu bersama karyawan, kamu belajar jadi pendengar yang lebih penuh perhatian, sabar, dan menghargai. Saat kamu bersama klien, selain harapan untuk mendapatkan pesanan, kamu juga mendapatkan umpan balik yang membuatmu belajar hal baru. Mulai dari kebutuhan mereka, cara berpikir mereka, sampai kemampuan komunikasimu sendiri. Kalau interaksinya tulus, mereka akan melihatmu sebagai orang yang berintegritas, optimis, dan fleksibel. Kalau kamu ingin mengasah kemampuan memengaruhi orang dengan cara yang sehat, buku klasik Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, adalah referensi yang sangat layak dibaca. Jenis orang ketiga yang perlu kamu punya adalah rekan atau the sidekick. Ini adalah orang yang punya keyakinan sebesar kamu terhadap ambisimu dan bersedia berbagi tanggung jawab. Rekan bisa dari pasangan hidupmu, karyawan yang sangat kamu percaya, mitra akuntabilitas, atau rekan kerja yang solid. Mereka seringkali mengenal kamu, bahkan lebih baik dari kamu mengenal dirimu sendiri. Mereka tahu batasanmu, pola menunda-nundamu, dan mereka bisa mendorongmu ketika ada peluang yang kamu sendiri ragu untuk ambil. Kunci hubungan ini adalah kepercayaan. Kamu perlu cukup berani untuk berbagi detail penting dari pekerjaan atau bisnismu. Mereka butuh akses ke informasi yang benar, supaya bisa memberi masukan dan keputusan yang efektif. Rekan adalah orang yang bisa kamu percaya untuk menjaga toko ketika kamu nggak ada. Jenis keempat, penghubung atau the connector. Kita semua tahu pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Dalam dunia kerja dan bisnis, seringkali tidak kenal, maka tidak ada akses.
Penghubung adalah orang yang bisa mengenalkan kamu ke sasaran ketika kamu nggak punya akses langsung. Kekuatan utama mereka adalah mereka hampir selalu kenal seseorang. Kebanyakan dari kita punya koneksi terbatas. Dan disinilah peran penghubung jadi sangat penting. Gimana kamu mengenali mereka? Mereka sering terlihat ramai secara sosial, sering keluar ketemu teman, banyak kenalan di berbagai bidang, dan senang menyambungkan satu orang ke orang lain. Membangun hubungan baik dengan penghubung, dengan tulus, bukan cuma saat butuh, bisa membuka banyak pintu yang sebelumnya nggak kebayang. Terakhir, jenis orang kelima yang juga penting adalah murid atau dimenti. Ini mungkin terdengar kebalik. Di saat kamu sendiri masih bertumbuh, kok malah diminta jadi mentor untuk orang lain? Tapi justru di setiap fase perjalanan karier dan hidupmu, ada orang yang bisa belajar dari pengalamanmu sekarang. Muridmu bisa jadi anakmu sendiri, junior di tempat kerja, atau seseorang yang mengagumi jalan yang sedang kamu tempuh. Menjadi mentor ternyata membawa banyak manfaat buat diri sendiri. Kamu mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan ini bisa bantu dalam karier, promosi, dan kepercayaan diri. Kamu juga mendapatkan perspektif baru, karena muridmu mungkin datang dari latar belakang dan cara berpikir yang beda. Itu bisa memperkaya cara kamu melihat masalah di pekerjaan maupun di hidup pribadi. Dan yang paling menyentuh, kamu bisa merasakan kepuasan batin ketika melihat orang yang kamu bimbing mulai bertumbuh dan berhasil. Itu hadiah emosional yang besar. Jadi, inilah 5 jenis orang yang sebaiknya kamu cari dan rawat di perjalanan hidupmu. Mentor yang membimbingmu, sasaran yang kamu pengaruhi dengan cara yang sehat, rekan yang berjalan bareng kamu, penghubung yang membuka pintu, dan murid yang membuatmu terus berkembang. Ingat kembali, temuan dari Harvard tadi, sekitar 95%. Kesuksesanmu dipengaruhi oleh siapa yang kamu izinkan untuk dekat dengan hidupmu. Mulailah mengasah kapakmu hari ini dengan membangun koneksi yang strategis, tapi tetap tulus. Bukan demi pencitraan, tapi demi bertumbuh bareng-bareng. Kalau kamu nonton sampai sini, makasih banget. Jangan lupa like, share ke teman kamu yang lagi butuh ditemenin, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Ingat, nggak apa-apa kalau lagi kacau. Yang penting tetap bertumbuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.